Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Rasna Ramli dari kelas 3A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Syariah yang dosen pengampunya Bapak Dr. Suwito SE, MSI, AKC, SRS, JSRA. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan membahas terkait peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, teman-teman, perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, spekulasi, dan investasi pada sektor haram. Nah, pengembangan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada bank-bank syariah itu tersendiri, tetapi juga pada peranan lembaga regulasi, asosiasi, dan industri pendukung lainnya. Lembaga-lembaga ini memainkan peran krusial dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, kepatuhan syariah, inovasi produk, dan integrasi dengan ekonomi global. Peranan lembaga regulasi dan pengawas. Nah, lembaga regulasi bertindak sebagai pengawas utama untuk memastikan perbankan syariah berjalan sesuai aturan syariah dan hukum nasional. Mereka menetapkan standar, memberikan izin, dan mengawasi risiko. Bank Indonesia atau BI, sebagai bank sentral, Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter dan pengembangan perbankan syariah melalui instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Nah, dan pengelolaan likuiditas. Bank Indonesia juga mendorong inklusi keuangan syariah dengan program seperti pengembangan pasar uang syariah. Perannya penting dalam stabilisasi ekonomi, misalnya melalui pengendalian inflasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank Indonesia telah berkontribusi pada pertumbuhan aset perbankan syariah dari sekitar 1% PDB pada 2000-an menjadi lebih dari 10% saat ini. Nah, melalui regulasi yang mendorong inovasi seperti wakalah dan mudharabah. Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini mengawasi operasional bank syariah, termasuk pemberian izin, pengawasan risiko, dan perlindungan konsumen. Mereka menerbitkan peraturan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pada tanggal 3 2016 tentang bank syariah yang mengatur tata kelola dan kepatuhan syariah. Otoritas Jasa Keuangan juga memfasilitasi pengembangan produk baru seperti asuransi syariah atau takaful dan pasar modal syariah. Nah, peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengembangan industri ini terlihat dari peningkatan jumlah bank syariah dari 3 dan 2000-an menjadi lebih dari 14 saat ini. Dengan fokus pada mitigasi risiko gharar atau ketidakpastian dan masyir atau spekulasi, Dewan Syariah Nasional yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia bertugas menetapkan fatwa-fatwa syariah untuk produk perbankan. Mereka memastikan produk seperti murabahah, ijarah, dan istisna sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dewan Syariah Nasional juga mengaudit kepatuhan syariah bank-bank, mencegah praktik yang menyimpang. Tanpa Dewan Syariah Nasional, pengembangan perbankan syariah akan kehilangan legitimasi agama yang krusial untuk kepercayaan nasabah muslim. Nah, adapun peranan asosiasi dan organisasi industri. Asosiasi membantu koordinasi antar pemain industri, promosi, dan advokasi untuk pertumbuhan bersama. Nah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia mewakili bank-bank syariah dalam dialog dengan regulator, mendorong
standarisasi produk dan pendidikan. Mereka mengorganisir acara seperti Indonesia Syariah Economics Festival untuk promosi global. ASBIS berkontribusi pada peningkatan pangsa pasar perbankan syariah melalui kolaborasi dengan fintech syariah. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia ini dan Asosiasi Dana Pensiun Syariah Indonesia itu industri pendukung seperti asuransi dan dana pensiun syariah saling terintegrasi dengan perbankan. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia mengembangkan takaful yang sering dikombinasikan dengan produk bank syariah untuk perlindungan risiko. Asosiasi Dana Pensiun Syariah Indonesia memfasilitasi investasi jangka panjang syariah, mendukung pengembangan dana sosial seperti zakat dan wakaf yang dikelola bank syariah. Organisasi internasional seperti Islamic Financial Services Board menetapkan standar global untuk perbankan syariah, memfasilitasi harmonisasi regulasi lintas negara. Perannya penting dalam pengembangan pasar syariah global, seperti melalui standar pengelolaan risiko syariah. Peranan industri pendukung teknis dan pendidikan. Industri ini menyediakan infrastruktur teknis, pengetahuan, dan inovasi untuk mendukung operasional perbankan syariah. Auditor dan konsultan syariah. Firma seperti Deloitte atau lokal seperti Pricewaterhouse bahkan syariah mengaudit kepatuhan syariah yang memberikan nasihat. Mereka memastikan produk bebas dari unsur riba dan sertifikasi syariah yang meningkatkan kepercayaan. Tanpa auditor ini, risiko penyimpangan syariah tinggi yang bisa merusak reputasi industri. Nah, fintech dan teknologi informasi industri fintech syariah seperti aplikasi e-banking syariah, misalnya dari Bank Syariah Indonesia, mendukung digitalisasi. Mereka mengembangkan platform untuk crowdfunding syariah, misalnya melalui equity crowdfunding dan blockchain untuk transparansi transaksi. Peran ini mendorong inklusi keuangan, terutama di daerah terpencil, dengan pertumbuhan fintech syariah mencapai 20% per tahun. Nah, pendidikan dan pelatihan. Universitas seperti Universitas Islam Indonesia atau UII atau Institut Teknologi 10 November menawarkan program studi perbankan syariah. Industri pendukung seperti lembaga sertifikasi, misalnya Certificate Islami Finance Professional, melatih tenaga ahli. Pendidikan ini menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, mencegah kesalahan operasional seperti dalam akad syariah. Nah, industri pendukung lainnya, pasar modal syariah, misalnya Bursa Efek Indonesia dengan indeks syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Ini mendukung diversifikasi produk, industri logistik, dan real estate syariah, misalnya melalui ijarah. Juga terintegrasi, memfasilitasi pembiayaan produk infrastruktur tanpa riba. Tantangan dan rekomendasi pengembangan. Meskipun peran lembaga dan industri pendukung kuat, tantangan seperti kurangnya harmonisasi regulasi global, risiko likuiditas. Nah, fungsinya menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan mengenai perbankan syariah, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di industri perbankan syariah, dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Media massa. Adapun media massa ini perannya Media massa berperan dalam menyebarkan informasi mengenai perbankan syariah kepada masyarakat luas. Media massa juga dapat menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai
prinsip-prinsip syariah dalam keuangan, dan fungsinya menyebarkan informasi mengenai perbankan syariah dan membangun citra positif perbankan syariah. Adapun tantangan dan prospek pengembangan, meskipun telah mencapai perkembangan yang signifikan, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Adapun beberapa tantangannya yaitu kurangnya literasi keuangan syariah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip syariah dalam keuangan. Hal ini menjadi kendala yang pengembangan perbankan syariah. Keterbatasan sumber daya manusia. Industri perbankan syariah masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang syariah dan keuangan. Persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang memiliki jaringan yang lebih luas dan produk yang lebih beragam. Regulasi yang belum optimal. Regulasi perbankan syariah masih perlu disempurnakan agar lebih mendukung pertumbuhan industri. Namun demikian, prospek pengembangan perbankan syariah tetap cerah. Adapun beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan keuangan syariah. Semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya berinvestasi dan bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dukungan pemerintah. Pemerintah terus memberikan dukungan bagi pengembangan perbankan syariah melalui berbagai kebijakan dan program. Inovasi produk dan layanan. Bank syariah terus berinovasi dalam pengembangan produk, dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan perbankan syariah. Jadi lembaga dan industri pendukung pemegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, perbankan syariah diharapkan dapat terus tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bagaimana Dewan Syariah Nasional memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip syariah? Dewan Syariah Nasional memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip syariah melalui beberapa mekanisme utama, termasuk penetapan fatwa, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di setiap bank, laporan berkala ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran. Perbankan syariah dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan seperti melalui pembiayaan hijau syariah. Meskipun peran lembaga dan industri pendukung kuat, tantangan seperti kurangnya harmonisasi regulasi global, risiko likuiditas, dan kesadaran masyarakat masih ada. Rekomendasi meliputi peningkatan kolaborasi antar lembaga, investasi dan teknologi, dan kampanye edukasi. Dengan dukungan ini, perbankan syariah dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti melalui pembiayaan hijau syariah. Sejarah pengembangan perbankan syariah dan peran lembaga awal perbankan syariah modern dimulai pada abad ke-20 sebagai respons terhadap kebutuhan umat muslim untuk alternatif keuangan yang sesuai syariah. Bank pertama di Mesir 1963 didirikan oleh Ahmad El-Nagar yang menginspirasi gerakan global di Indonesia. Perbankan syariah dimulai dengan Bank Muamalat Indonesia
pada tahun 1991 yang didukung oleh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa pertama tentang mudharabah. Peran lembaga awal. Majelis Ulama Indonesia memainkan peran pionir dengan membentuk Dewan Syariah Nasional pada tahun 1999 yang menetapkan standar syariah. Bank Indonesia awalnya ragu, tetapi pada 2000-an mulai mengeluarkan regulasi seperti Surat Keputusan Bank Indonesia nomor 3221 Cap GBI 2000 tentang Bank Syariah Industri pendukung seperti Asosiasi Pedagang Muslim, misalnya Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, membantu mobilisasi dana awal melalui tabungan syariah. Tanpa dukungan ini, perbankan syariah mungkin berhenti oleh resistensi budaya dan regulasi konvensional. Sejak itu, pertumbuhan eksponensial terjadi. Aset perbankan syariah global mencapai 3,8 triliun US dollar pada tahun 2022. Menurut IFSB, dengan Indonesia sebagai pemimpin di Asia Tenggara, lembaga seperti Islamic Development atau perkembangan bank mendukung mengembangkan di bank atau Islamic Development Bank ini mendukung pengembangan di negara berkembang melalui pinjaman tanpa bunga. Nah, perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir menjadi pembagian penting dari sistem keuangan global. Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran berbagai lembaga dan industri pendukung yang bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Lembaga dan industri pendukung ini menyediakan berbagai layanan dan fungsi yang esensial bagi operasional dan pengembangan perbankan syariah, mulai dari regulasi hingga teknologi. Lembaga pendukung perbankan syariah berperanan penting dalam memastikan perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Nah, adapun beberapa lembaga utama yang berperan dalam pengembangan perbankan syariah. Yang pertama itu Dewan Syariah Nasional. Perannya yaitu lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait produk dan layanan perbankan syariah di Indonesia. Nah, fatwa Dewan Syariah Nasional ini menjadi dasar hukum bagi operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fungsinya menetapkan standar syariah untuk produk dan layanan perbankan syariah, memberikan opini syariah terhadap masalah-masalah yang muncul dalam praktik perbankan syariah, melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah di bank syariah. Bank Indonesia ini perannya sebagai bank sentral. Bank Indonesia memiliki peran yang pengembangan perbankan, peran yang penting pengawas dan pengembang perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia ini bertugas menyusun regulasi, mengawasi operasional bank syariah, dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Dan fungsinya yaitu menyusun regulasi terkait perbankan syariah, termasuk ketentuan mengenai permodalan, likuiditas, dan manajemen risiko. Melakukan pengawasan terhadap bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah, mengembangkan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang mendukung transaksi perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan ini juga memastikan bahwa bank syariah beroperasi secara sehat, efisien, dan serta melindungi kepentingan konsumen.
Fungsinya memberikan izin usaha bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, melakukan pengawasan terhadap operasional bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Menegakkan hukum terhadap pelanggaran di sektor perbankan syariah. Lembaga penjamin simpanan atau LPS perannya berfungsi menjamin simpanan nasabah di bank syariah. Hal ini memberikan rasa aman bagi nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Nah, teman-teman, fungsinya yaitu menjamin simpanan nasabah di bank syariah hingga batas tertentu, melikuidasi bank syariah yang mengalami kesulitan keuangan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk pemerintah ini perannya memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Kebijakan tersebut dapat berupa insentif pajak, dukungan infrastruktur, dan promosi perbankan syariah. Nah, fungsinya yaitu menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah, memberikan insentif pajak bagi bank syariah dan nasabahnya, untuk membangun infrastruktur yang mendukung operasional bank syariah, industri pendukung perbankan syariah. Peran lembaga awal. Majelis Ulama Indonesia memainkan peran pionir dengan membentuk Dewan Syariah Nasional pada tahun 1999 yang menetapkan standar syariah. Bank Indonesia awalnya ragu, tetapi pada 2000-an mulai mengeluarkan regulasi seperti Surat Keputusan Bank Indonesia nomor 3221 Cap GBI 2000 tentang Bank Syariah Industri Pendukung seperti Asosiasi Pedagang Muslim, misalnya Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, membantu mobilisasi dana awal melalui tabungan syariah. Tanpa dukungan ini, perbankan syariah mungkin berhenti oleh resistensi budaya dan regulasi konvensional. Sejak itu, pertumbuhan eksponensial terjadi. Aset perbankan syariah global mencapai 3,8 triliun US dollar pada tahun 2022. Bank atau Islamic Development Bank ini mendukung pengembangan di negara berkembang melalui pinjaman tanpa bunga. Nah, perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menjadi pembagian penting dari sistem keuangan global. Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran berbagai lembaga dan industri pendukung yang bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Lembaga dan industri pendukung ini menyediakan berbagai layanan dan fungsi yang esensial bagi operasional dan pengembangan perbankan syariah, mulai dari regulasi hingga teknologi. Lembaga pendukung perbankan syariah berperanan penting dalam memastikan perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Nah, adapun beberapa lembaga utama yang berperan dalam pengembangan perbankan syariah. Yang pertama itu Dewan Syariah Nasional. Perannya yaitu lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait produk dan layanan perbankan syariah di Indonesia. Nah, fatwa Dewan Syariah Nasional ini menjadi dasar hukum bagi operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan fungsinya menetapkan standar syariah untuk produk dan layanan perbankan syariah, memberikan opini syariah terhadap masalah-masalah yang muncul dalam praktik perbankan syariah, melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah di bank syariah. Bank Indonesia ini perannya sebagai bank sentral. Bank Indonesia memiliki peran yang pengembangan perbankan, peran yang penting mengawas dan
dan pengembang perbandingan syariah di Indonesia. Bank Indonesia ini bertugas menyusun regulasi, mengawasi operasional bank syariah, dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Dan fungsinya yaitu menyusun regulasi terkait perbankan syariah, termasuk ketentuan mengenai permodalan, likuiditas, dan manajemen risiko. Nah teman-teman, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.